Oke teman-teman, ayo kita lanjut. Bab 7 latihan, bagian 2. Api merambat naik dari kaki Ana tetapi dengan cepat menghilang. Itu adalah usaha yang dilakukan Ana untuk yang ke-23 kali. Dan Ana gagal lagi. Di kening Ana, butiran keringat terus mengalir, tetapi ia menyeka keringatnya dengan punggung tangannya, dan suara berderak dari nyala api yang menyala terdengar. Tanpa berhenti sejenak untuk beristirahat, setiap akhir dari satu latihan segera dilanjutkan oleh awal latihan yang berikutnya. Seragam penyihirnya tergeletak di sampingnya, terlipat rapi. Jika Ana tidak bersikeras untuk melakukannya, seragam barunya akan segera hangus menjadi abu. Untungnya, mengingat identitas Roland sebagai pangeran keempat, mendapatkan beberapa jubah cadangan baginya untuk berlatih bukanlah hal yang sulit. Roland menyuruh pelayannya, Tyre, untuk membawakan satu keranjang penuh berisi jubah, yang dikumpulkan oleh para pelayan lain untuk Ana. Usahanya yang ke-24 membuahkan hasil. Api tidak lagi muncul dari kakinya. Sebaliknya, api muncul dari telapak tangannya. Ana dengan hati-hati menggerakkan lengannya untuk mencoba dan menyalakan api dari ujung jarinya, tetapi nyala api itu tiba-tiba bergetar 2 kali dan menelan lengannya, membakar lengan bajunya, api menyambar dari lengan baju sampai ke seluruh jubahnya. Ana berusaha mematikan apinya, tetapi jubahnya sudah benar-benar terbakar dan tidak dapat digunakan kembali, jadi ia beralih ke keranjang dan mengambil jubah yang baru. Ini bukan pertama kalinya hal ini terjadi, tetapi setiap kali itu terjadi, Roland akan memalingkan wajahnya. Roland akan menatap ke kejauhan, bahkan meski Ana sendiri tidak peduli apakah Roland melihatnya atau tidak. Pada kenyataannya, jika bukan karena Roland yang menolak dengan keras, Ana mungkin akan menanggalkan semua pakaiannya dan berlatih sambil telanjang, di siang hari bolong. Tetapi meski Roland ingin melihat Ana, Roland tidak akan mampu untuk bekerja dengan baik dengan seorang gadis yang telanjang, terutama ketika tubuh gadis itu sedang terbakar dan dari tubuhnya mengeluarkan energi yang sangat berbeda. Roland menggelengkan kepalanya, berusaha menyingkirkan pikiran kotor semacam itu dari benaknya. Untuk saat ini, tampaknya sangat sulit untuk menguasai cara menggunakan sihir. Oke, sebelum lanjut, yuk tekan dulu tombol subscribe-nya, lalu like videonya, tambahkan komen apapun, kota kalian, kegiatan kalian, biar kita bisa lebih saling mengenal, dan terakhir jangan lupa bagikan ke teman-temanmu semua. Oke, kita lanjut. Roland telah menginstruksikan kepada Ana untuk mencoba mengendalikan api sedemikian rupa dengan suhu tertentu sehingga Ana bisa mengeluarkan api dari telapak tangannya atau jari-jarinya tanpa merusak pakaiannya sendiri. Namun, Roland juga ingin api menjadi cukup panas sehingga bisa mencairkan batangan besi kasar yang berada di pekarangan. Setelah upayanya yang ke-30 gagal, dan sebelum Ana dapat memulai yang berikutnya, Roland menghentikannya dan menyuruh Ana untuk beristirahat. Ana terkejut, tetapi ia juga tidak memberikan reaksi apa-apa. Roland harus berjalan mendekat dan bahkan menarik lengan Ana, dan menggiringnya ke kursi dan menyuruh Ana duduk. Kamu kelelahan, ketika kamu lelah kamu perlu beristirahat. Jangan terlalu tergesa-gesa, kita masih memiliki waktu. Roland membantunya menyeka keringat di kening Ana dan berkata, mari kita minum teh lebih awal. Roland mengetahui bahwa para bangsawan di kerajaan Grey Castle tidak terbiasa minum teh di sore hari. Karena ekonomi di dunia ini belum terlalu berkembang, sebagian besar orang tidak memiliki kesempatan yang sama untuk mencicipi hidangan lezat semacam itu. Orang-orang di dunia ini tidak terbiasa dengan gagasan mengenai makan 3 kali sehari, belum lagi makan makanan yang keempat. Sedangkan bagi putra-putra bangsawan, mereka umumnya berkumpul bersama di sore hari di bar-bar atau kasino-kasino. Jika Roland ingin memperkenalkan kebiasaan itu, ia harus menyiapkan makanan dan minuman sendiri, karena para pelayan dan juru masak kerajaan tidak terbiasa dengan itu semua. Karena harus menyiapkan beberapa minuman ringan dan ternyata mereka tidak punya teh, Roland terpaksa menggunakan bir putih sebagai alternatif pengganti teh, tetapi akan sangat penting bagi Roland jika ia bisa mendapatkan teh di masa yang akan datang. Akhirnya, di sebuah pondok kayu di halaman belakang istana, pesta teh di sore hari yang pertama di Grey Castle diadakan. Ana melihat piring yang indah berisi berbagai macam camilan, ia tidak dapat mempercayai apa yang dilihatnya. Bagaimana makanan bisa terlihat begitu indah? Meskipun Ana tidak mengetahui nama kue yang ia makan, kue itu begitu putih, dan di atasnya terdapat beberapa potong buah berwarna merah terang yang dapat membuat seseorang mengeluarkan air liur. Tepian pada kue itu dihiasi dengan hiasan yang indah.
Pengalaman ini membawa Ana kepada hal-hal yang belum pernah dilihatnya sebelumnya, dan memaksa Ana untuk mengubah pandangannya yang indah. Pengalaman ini membawa Ana kepada hal-hal yang belum pernah dilihatnya sebelumnya, dan memaksa Ana untuk mengubah pandangannya tentang dunia ini sekali lagi. Roland dengan bangga mengamati ekspresi Ana. Ana tampak tercengang, tetapi juga nampak sedikit takut. Meskipun buah stroberi yang ada di atas krim telah direndam sebelumnya dalam gula dan bahkan tidak terasa seperti buah segar, Ana memakan semuanya. Roland menyadari bahwa dengan melihat wajah si penyihir saat ia makan jauh lebih memuaskan daripada Roland makan makanannya sendiri. Roland mengamati Ana, yang dengan hati-hati memasukkan kue itu ke dalam mulutnya, mata birunya berkedip-kedip dan rambutnya bergerak lembut tertiup angin. Melihat semua hal ini, jantung Roland tiba-tiba berdetak lebih cepat dan ia berkata kepada dirinya sendiri, bagaimana bisa orang memakan makanan yang tidak hanya lezat, tapi juga tetap terlihat sangat cantik. Yah, perasaan-perasaan yang kuat ini juga sangat penting. Menonton Ana saat ia berlatih dan menikmati minum teh di sore hari bersama Ana menjadi rutinitas sehari-hari bagi Roland. Roland tidak lagi berminat dalam urusan pemerintahan. Barov membantunya untuk mengurus semua masalah sehingga situasi tetap berjalan dengan baik. Oke teman-teman, pantengin terus channel Novel Upload, agar terus bisa mendapatkan uploadan bab-bab terbarunya. Terima kasih. 3 hari kemudian, Barov menyampaikan informasi mengenai kegiatan industri di kota perbatasan yang diminta Roland di kantornya. Ini adalah sebuah momen yang luar biasa. Mantan pangeran keempat tidak pernah benar-benar memiliki kesabaran untuk melihat tumpukan-tumpukan berkas rumit yang begitu banyak. Bahkan, kenyataannya sampai sekarang pun Roland masih tidak bisa bersabar. Roland hanya membaca 2 baris kalimat dan sudah merasa pusing, lalu Roland berkata kepada Barov, kamu yang akan membacakannya untukku. Bersambung.